Ya, salam warga Taniling TV. Saat ini kita ada di Kabupaten Kediri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang budidaya ikan, dan kita sudah bersama salah satu pengusaha ikan. Kita akan mengulas dan menggali lebih dalam informasi tentang sejarahnya dan budidaya ikan apa saja dan bagaimananya. Jadi terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV, dan download aplikasi Taniling di Play Store. Baik, kita mulai Mbak Lintin. Nama lengkapnya tadi siapa? Lintin Alfa. Mbak Lintin Alfa. Itu belakangnya ada ST dan SPD. Itu sarjana kok dua, itu dipek sendiri, itu gimana itu? Iya, ST itu sarjana teknik. Jadi saya seorang wirausaha dan saya alumni dari Teknik Kelautan ITS Surabaya, jurusan Teknik Kelautan. Jadi saya punya gelar sarjana S1. Terus kemudian saya sempat bekerja di PT Dumas Tanjung Perak Shipyard, tapi kemudian saya pilih resign karena saya ingin fokus untuk menjadi ibu rumah tangga untuk anak-anak saya. Kemudian setelah punya anak, kok saya ternyata saya ada minat ke dunia pendidikan. Akhirnya saya jadi guru. Jadi guru, sempat mengajar. Terus tiba-tiba suami saya waktu itu kan kerja di pabrik gula pesantren Kediri. Kebetulan waktu itu lagi musim PHK karena negara mungkin sedang krisis atau bagaimana. Suami saya di PHK, kemudian kita akhirnya memutuskan untuk wirausaha ikan. Saya melepas profesi saya sebagai guru untuk fokus membantu suami saya berentrepreneur di rumah. Jadi gitu. Kemudian kita masuk ke cerita tentang budidaya ikannya. Awalnya kapan, kemudian yang dibudidaya apa saja, terus sampai sekarang tuh ceritanya bagaimana? Iya, jadi saya awal mula terjun di dalam dunia wirausaha ikan itu yang pertama adalah ikan cupang. Saya memulai karir saya di dunia entrepreneur itu dari ikan cupang. Jadi dari tahun 2013 waktu pasca Gunung Kelut meletus, waktu itu suami saya juga habis kena PHK, akhirnya hanya bermodal uang 1 juta rupiah, 1 kolam terpal. Itu saya sempat berjualan ikan cupang itu keliling dari lapangan. Itu beneran demi Allah, Jadi ikan cupang itu saya jual di sekolah-sekolah. Suami saya waktu itu kerja selain ikan juga buruh cat waktu itu. Jadi ngecat bangunan-bangunan, rumah-rumah, proyekan gitu. Saya jual di sekolah, terus lapangan-lapangan, terus saya juga jual beli istilahnya waktu itu rongsok. Jadi sarana prasarana untuk peralatan perikanan waktu itu kan banyak yang dari bahan-bahan bekas, misalnya seperti itu kaleng cat, itu untuk pemijahan ikan cupang. Terus botol-botol bekas ini untuk tempat ikan cupang itu kan harus ditaruh sendiri-sendiri. Jadi sempat bisnis itu juga. Nah, keuntungan dari budidaya dan bisnis lain itu saya gunakan untuk memperbesar usaha saya. Jadi kunci utama kesuksesan seorang wirausaha itu ada pada manajemen keuangan sing betul-betul hati-hati. Kadang orang itu ketika untung banyak, uang itu dihambur-hamburkan, Pak. Nah, padahal nggak tahu orang budidaya ikan barang nyawa, nggih. Kadang ada musim sulit miara jadi ikan mati. Nah, pada saat musim cuaca sulit, kalau dia manajemennya bagus, itu bisa menutup kematian modal masih ada. Nah, alhamdulillah saya sama suami dari tahun 2013 itu benar-benar hati-hati sekali dalam pengelolaan keuangan. Terus kita ngunduwe dari kerja keras kita itu pada tahun 2019 saat ikan cupang itu sempat booming. 2019 ke 2020 itu dalam jangka waktu hampir 1 tahun. Pada saat ikan cupang turun, waktu itu kan boomingnya pas pandemi ya. Ketika musim pandemi itu ikan cupang naik daun. Nah, ada satu jenis ikan konsumsi itu yang mengalami petani-petaninya itu benar-benar masa yang sangat sulit, Pak. Sampai-sampai itu harganya turun drastis, harga pakan melejit, terus peraturan pandemi PPKM yang ketat,
rumah-rumah makan banyak yang puput, bangkrut, itu adalah ikan gurami. Jadi petani gurami pada saat pandemi itu mengalami masa sulit itu banyak yang bangkrut istilahnya. Akhirnya kolamnya banyak yang diuruk buat nandur lombok, terus ada juga itu yang beralih ke ikan koi karena pada saat kemarin koi, cupang, mas koki itu malah naik turun, naik daun istilahnya. Nah, kemudian ada masa jenuh yang namanya ikan hias, ikan hobi itu ada masa jenuh. Jadi pada tahun 2021 itu mulai mengalami penurunan pasar. Kalau peminat menurut saya masih banyak, tapi harga itu turun drastis. Begitupun juga ikan koi, cupang. Nah, kelonggaran pandemi itu berdampak pada seperti rumah-rumah makan itu kan mulai buka lagi. Nah, petani gurami yang waktu itu kesabarannya kurang, itu yang sudah putus asa apa. Nah, yang sabar itu ngunduhnya di sekarang ini, Pak. Jadi sekarang ini ikan gurami itu harganya malah tinggi karena kelonggaran peraturan pandemi. Jadi stok barang di pasar untuk ini hari kurang-kurang. Nah, saya melihat peluang pasar itu dari sebelum harganya sangat tinggi, jadi mulai merangkak itu saya sudah bisa melihat peluang pasar ya, akhirnya saya terjun di dunia pembenihan gurami juga. Nah, terus juga lele juga. Akhirnya melihat peluang. Intinya kita itu pengusaha ikan itu nggak harus terpatok pada satu jenis ikan, jadi memang harus pandai melihat peluang pasar sekarang. Kira-kira yang apa kita harus cepat mengikuti perkembangan lah istilahnya. Sekarang yang saya ternak cupang gurami lele ya. Kalau lele itu saya fokuskan untuk pembenihan, jadi pemijahan lele sama budidayanya itu saya ambil limbah airnya. Itu untuk budidaya kutu air, karena kutu air itu di Kediri sangat mahal, Mas Yan. Oh, kutu air masih Kutu air itu mahal. Satu gelas aqua itu harganya 10.000. Kalau di wilayah Kediri Kota sama Kediri Utara itu satu gelas aqua 15.000. Kalau daerah sini, jadi kebanyakan petani daerah Kediri Selatan budidaya lele yang kasarannya selama ini frame-nya itu kan keuntungannya sangat minim. Tapi kalau kita cerdas mengelola limbahnya, dimanfaatkan untuk kutu air, itu untungnya banyak itu. Ini jadi menarik sekali. Saya mau tarik ke belakang sedikit tadi. Monggo. Ketika memulai untuk mengambil cupang di tahun 2013 sebagai komoditas usaha, itu apakah memprediksi bahwa nanti akan meledak atau memprediksi bahwa akan ada saatnya meledak? Enggak. Itu meledak itu hanya menurut saya sebuah bonus atas kesabaran dan kerja keras saya dari Tuhan. Kenapa kok saya pilih ikan cupang? Karena saya seneng. Seneng, terus kebanyakan orang-orang di Kediri yang sudah senior ikan hias itu mereka dari ikan cupang aja bisa buat menafkahi, nyekolahkan anak-anaknya. Itu pertama. Yang kedua, keunggulan ikan cupang daripada ikan yang lain. Ikan cupang itu ikan yang tahan dalam segala cuaca. Terus yang kedua itu dalam sebuah kolam yang kecil itu bisa untuk populasi padat gitu. Jadi lahan saya kan tidak seberapa besar. Kalau ikan koi itu kan kolamnya harus luas besar. Mas koki juga harus pakai aerator. Terus air juga harus mengalir. Kalau ikan cupang enggak. Jadi dalam satu kolam kecil itu bisa untuk isi banyak. Makanya kan selain ikan cupang itu, selain saya bermain dalam hal kualitas, juga kuantitas yang banyak itu nanti pengaruh dalam hal penghasilan. Makanya saya pilih ikan cupang dibanding ikan yang lain. Jadi pertimbangannya melihat kondisi lahan yang dipunyai cuma sedikit, kemudian memilih sesuai antara jenis ikan yang bisa dikembangkan dalam lahan yang sempit. Jadi luar gitu. Biasa. Terus akhirnya prediksi meledaknya itu, nah ketika meledak itu selisih, kita mau ngomong prosentase selisih yang waktu di awal di 2013, semisal satu jenis ikan cupang itu harganya berapa, waktu meledak itu jadi harga berapa? 5-10 kali lipat. Jadi seperti waktu itu ada ikan cupang yang booming itu seperti jenis koi galaksi, terus plakat Nemo, Avatar. Jadi yang harga sebelumnya itu cuma 5.000 ekor, itu bisa menjadi 25 sampai 50.000 ekor. Itu harga partaian ya. Kita bicara partaian. Apalagi untuk
orang-orang penghobi yang pintar mengambil video itu harganya bisa jutaan itu malahan per ekor. Wah. Nah, kalau saya kan mainnya kan kelas partai, bukan kelas penghobi. Jadi grosir ya? Grosir. Jadi biasanya teman-teman dari Mojokerto apa itu ambilnya memang dari Kediri itu grosir. Terus mereka nanti itu masih disortir lagi, diseleksi, dipilih yang terbaik. Itu nanti ada yang dilelang di Instagram. Jadi yang ada seller lagi itu ikan saya itu kemarin juga ada yang sempat menang kontes itu di Surabaya, di Medan, terus ada juga yang sampai diekspor ke luar negeri. Jadi ikan produksi dari saya. Padahal dari sini jualnya grosiran. Grosiran cuma 5.000. Oh, 5.000. Kalau ambilnya satu kolam kan biasanya satu kolam misalnya di deal sama buyer Surabaya. Ini satu kolam isinya berapa? Sekitar 5 sampai 10.000 ekor. Saya sendiri kan nggak ngitung karena itu ikan saya pijahkan sendiri. Ya udah ini saya borong 15 juta, 20 juta. Nah, nanti temunya itu per ekor harganya paling cuma 5.000. Kalau beli satu kolam itu kan lebih murah, Pak. Nanti mereka yang nyortir sendiri. Waktu booming dari selisih harga itu meningkat tadi 5 sampai 10 kali. Kemudian kalau dilihat dari perputarannya. Perputaran maksudnya perputaran jadi, bagaimana? Kalau yang 2013 yang awal-awal itu kan mungkin dalam satu kolam bisa laku berapa lama. Kemudian kalau waktu di 2019 itu satu kolam itu bisa habis dalam waktu berapa hari gitu. Oh, kalau saya sendiri kalau untuk penjualan dulu kan Kediri itu memang pusatnya ikan hias ya. Ya. Ya cepat memang nggak perlu menunggu. Pokoknya ikan besar itu kalau saya sendiri alhamdulillah pasti laku. Saya belum pernah satu kali pun alhamdulillah mengalami masa itu jual ikan sulit. Nggak pernah, karena saya sendiri itu kunci utama dalam entrepreneur itu yang pertama kita harus menguasai pasar, punya banyak relasi jaringan pembeli. Nah, itu kebetulan saya sejak dulu menguasai jadi tidak pernah sulit. Jual itu nggak pernah sulit. Mulai dari waktu harga murah sampai harga tinggi itu nggak pernah mengalami kesulitan jual. Ya, tapi bahwa itu boom bisa mengambil bonusnya tadi itu karena memang ada di harga bukan sulit atau mudahnya. Bahkan sekarang harganya kembali turun seperti sebelum pandemi pun jual itu tetap mudah. Nah, kalau yang kita gali agak lebih dalam dan mungkin agak berbeda adalah kira-kira Mbak Lintin bisa nggak memprediksi itu naiknya waktu itu kenapa? Kemudian ini turunnya kenapa gitu? Bisa. Kalau waktu itu naiknya ikan cupang itu karena pandemi ya, waktu itu banyak yang sekolah-sekolah itu kemudian diliburkan, terus ada tren work from home, jadi kerja dari rumah, mungkin orang mengalami untuk hiburan di rumah lah istilahnya, itu butuh sebuah hewan ternak untuk hewan hias istilahnya apa ya? Pets. Nah itu kemarin yang booming itu bukan cuma ikan cupang, ikan koi, terus juga tanaman waktu itu. Tanaman booming. Jadi karena efek pandemi waktu itu jadi memang dunia hobi itu menjadi meningkat luar biasa lah. Tapi kemudian pandeminya mulai longgar, mulai turun, orang kembali bekerja seperti biasa. Yang dibutuhkan bukan lagi sebuah hiasan, tapi mungkin beralih ke makanan. Jadi capek waktu jam istirahat, jam itu ke rumah makan. Nah akhirnya setelah pandemi ini ikan konsumsi malahan yang naik harga. Jadi beralih ke situ. Ya, yang jadi menarik begini. Hias untuk pembelajaran. Buat pembelajaran kita semua, kita kan tidak memprediksi bahwa pandemi ini akan terjadi. Berarti kan bonus seperti itu kan juga tidak terprediksi. Tidak terprediksi sama sekali. Nah, apa yang dibutuhkan ketika untuk menghadapi kondisi yang bonus booming seperti itu? Intinya yang pertama tidak boleh putus asa. Jadi seperti saya, kalau teman-teman yang lain banyak loh sekarang yang putus asa karena ikan cupang turun tuh udah nggak ternak ikan cupang. Nah gitu, kita nggak tahu suatu saat ikan cupang itu harganya bisa naik lagi, dan kalaupun harganya tidak naik, ikan cupang tuh profitnya juga masih sangat besar kok sebenarnya, masih cukup besar, tidak sangat besar. Kalau sangat besar waktu pandemi kemarin cukup besar, itu cukup kok untuk menafkahi keluarga sebenarnya. Jadi yang penting tetap punya indukan, kayak saya kan tetap punya indukan, benihnya juga masih laku, itu keuntungannya juga masih banyak kok. Siapa tahu nanti bukan momen pandemi ya, mungkin ada momen lain yang membuat
Ya. cupang itu naik lagi. Ya. Nah, kebetulan kita masih punya induk dan tetap produksi, kita bisa menikmati untungnya nanti di situ. Wah, ya itu jadi pembelajaran yang penting buat tidak hanya di cupang tapi Ya, untuk di bisnis semua. yang Jadi lain. tidak putus asa intinya. Siap kalau begitu. Nah, kita mulai untuk obrolan yang lebih teknis, Mbak. Nggih, nggih. Yang lebih teknis waktu dulu dimulai dengan satu kolam terpal. Kalau yang sekarang saja gambarannya yang sekarang itu kolamnya jadi berapa, ikannya jadi apa, berapa saja begitu. Dulu satu kolam terpal di sebelah situ, itu pinggirnya dari pring-pring bambu. Terus sekarang kolam saya ada sekitar 44 kolam. 44. Dari kolam ukuran rata-rata kan 3x4, ukuran terkecil 1 x 1,5 sampai kolam ukuran paling besar 25 x 9 meter. Jadi banyak kolam lah istilahnya. Ya. Yang di sebelah situ kan juga kolam juga. Iya. Itu kan Dari tentang satu kondisi kolam jadi kolam, 44. jumlah ikan. Kalau ikan cupangnya berarti sekarang ada berapa jumlahnya? Banyak, nggak Oh, ngitung saya. ngitung ya? Terus Soalnya ikan kita cupangnya- ngitungnya skalanya gimana ini? Skala produksi ikan cupang dari panennya aja. Oh iya. Kalau dari panen ikan cupang untuk saat ini saya kan tidak tidak jalan ke pembesaran ya. Yang saya besarkan itu khusus indukan yang saya untuk produksi sendiri. Ya. Jadi karena keterbatasan waktu saya sering ke petani-petani untuk unduh ikan, untuk ngurusi pembesaran yang harus ekstra, saya nggak ada waktu. Jadi sekarang ke pembenihan. Jadi benih ikan cupang itu, jadi ikan cupang kan induknya kalau sudah siap pijah, umurnya di atas 3,5 bulan kan saya kawinkan. Nah, itu nanti benihnya saya jual ke petani. Jadi pesanan itu selalu ada. Jadi setiap saya mijahkan ikan kan pasti saya posting ke story WA. Penghasilan saya dari benih ikan cupang biasanya per bulan itu bisa keluar 50 sampai 70 ribu benih. 70.000, 50 sampai ya. 70.000 benih. Harga per 1.000 ekornya itu 100.000. 100.000. Jadi kalau 70.000 tinggal 70.000 kali 100 berarti sekitar 7 juta. 7 Jadi juta untuk dari penghasilannya cupang. 6 sampai 7 juta dari cupang. Iya. Itu nanti belum dari penjualan saya kutu air dari limbah lele tadi. Iya. Terus saya juga kalau pagi jualan cacing sutra. Oh iya, itu ada cacing sutra, ya. Ya. Saya jualan cacing sutra juga, terus jualan kutu air. Terus saya juga budidaya gurami juga, jadi ndeder gurami itu tadi. Kalau omsetnya satu bulan kira-kira berapa? 20 sampai 25 juta. Oke. Kalau keuntungan bersih sekitar 15-an lah, 15 ke 20 sekitar segitu. Dalam jangka waktu 8 bulan 40 ya tadi bisa pakannya? ya 50 ke 50 juta lah kita 50 kita bilang keuntungan bersih. Yang 10 juta itu untuk operasional dan tenaga lah istilahnya. Oke.